Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Tengker dengan NIM F221-21068 Dan saya Farid Alfaruk dengan NIM F221-21031. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu menyusun konsep substruktur pondasi. Nah, jadi pondasi itu merupakan elemen krusial dalam struktur bangunan, berfungsi untuk mendistribusikan beban dari bangunan ke tanah di bawahnya. Dalam konteks bangunan bentang lebar yang memiliki ukuran dan luas area yang signifikan, perancangan dan desain pondasi itu menjadi semakin kompleks. Bangunan-bangunan bentang lebar itu seringkali memerlukan dukungan struktural tambahan untuk memastikan stabilitas dan mencegah deformasi akibat beban yang merata atau perubahan lingkungan. Seiring dengan berkembangnya teknologi konstruksi dan material, konsep pondasi yang diaplikasikan pada bangunan ini harus memperhatikan karakteristik tanah, ukuran beban, serta metodologi konstruksi yang tepat. Melalui analisis mendalam dan pemilihan jenis pondasi yang sesuai, seperti pondasi dangkal atau dalam, dapat dihasilkan struktur yang tidak hanya kuat tetapi juga aman dan tahan lama. Pengertian pondasi. Pondasi adalah elemen konstruksi yang berfungsi untuk mendukung beban dari suatu bangunan dan mendistribusikan ke tanah yang di bawahnya. Pondasi merupakan bagian fundamental dari struktur karena memastikan stabilitas dan kekuatan bangunan. Fungsi utama pondasi yaitu distribusi beban, menerima beban dari struktur di atasnya dan mendistribusikan ke tanah sehingga tidak terjadi konsentrasi tekanan yang dapat merusak tanah. 2. Stabilitas, mencegah penggeseran, penurunan, dan deformasi bangunan akibat beban vertikal dan lateral. 3. Kedalaman dan daya dukung, mendeteksi kedalaman yang aman dan memanfaatkan daya dukung tanah untuk mendukung struktur. Pondasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pondasi dangkal, diterapkan pada tanah dengan daya dukung tinggi dan digunakan untuk bangunan kecil hingga menengah. Pondasi dalam diterapkan pada tanah yang kurang stabil atau untuk bangunan yang dengan beban berat, melibatkan elemen seperti tiang pancang atau bore pile. Dengan pemilihan dan perencanaan yang tepat, pondasi dapat meningkatkan umur panjang dan keselamatan bangunan. Kita akan masuk ke karakteristik atau profil bangunan bentang lebar yang akan kita rancang. Nah, bangunan bentang lebar yang akan kita rancang itu adalah kolam renang Olimpik. Nah, kolam renang Olimpik itu adalah fasilitas khusus yang dirancang untuk kompetisi renang dengan ukuran standar internasional, yaitu panjang 50 meter, lebar 25 meter, dan kedalamannya itu minimal 2 meter. Dirancang untuk kompetisi tingkat tinggi. Kolam ini dilengkapi dengan fasilitas seperti kamar ganti, tribun penonton, dan zona pemanasan. Dinding kolam itu terbuat dari beton bertulang dilapisi keramik atau PVC dengan sistem filtrasi canggih untuk menjaga kualitas air. Tapak berada di Palupi, salah satu kelurahan di Kecamatan Tetangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang terletak di Jalan Patung Singa. Adalah area strategis dengan potensi tinggi untuk pembangunan kolam renang Olimpik. Memiliki ukuran 3.100 meter per kubik. Lokasinya yang mudah diakses, karakteristik lahan yang luas dan datar, serta lingkungan sekitar yang ramai dengan fasilitas publik menjadikannya menarik bagi pengunjung. Area ini juga mendukung pengembangan infrastruktur olahraga dan rekreasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, penting untuk memperhatikan dampak lingkungan dan mengelola drainase agar pembangunan berlangsung berkelanjutan. Dengan demikian, tapak ini menawarkan peluang yang menjanjikan untuk proyek yang menguntungkan. Konsep jenis struktur pondasi. Input. Tujuan analisis jenis pondasi untuk membangun kolam renang Olimpik adalah memastikan pondasi dapat menahan beban struktur dan air, memberikan stabilitas, serta mendukung drainase yang baik. Selain itu, analisis ini bertujuan mengidentifikasikan karakter tanah dan memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku, sehingga menjamin keamanan dan kualitas konstruksi kolam dalam jangka panjang. Dasar pertimbangan. Yang pertama, karakteristik tanah. Memahami jenis dan kondisi tanah untuk menentukan daya dukung. Kedua, biaya. Memilih opsi pondasi yang ekonomis. Ketiga, ketahanan gempa. Menilai resiko seismik. Analisis jenis pondasi. 1. Pondasi bore pile. Keunggulan memungkinkan memberikan dukungan yang kuat di tanah yang tidak stabil.
efektif untuk mendukung beban besar dari struktur kolam renang, mengurangi risiko penurunan tanah. 2. Pondasi tiang pancang dengan keunggulan mendukung struktur yang lebih tinggi atau berat, mengakses lapisan tanah yang lebih stabil, cocok untuk mendukung beban dari kolam yang terisi air. Berikut ini adalah kekurangan dari bore pile dan tiang pancang. Bore pile itu biayanya itu tinggi, metode pengeborannya itu lebih mahal. Waktu pengerjaan itu memerlukan waktu yang lebih lama. Aksesnya itu terbatas, memerlukan ruang untuk peralatan yang lebih besar. Nah, tiang pancang itu panjangnya terbatas, mungkin tidak mencapai lapisan yang stabil. Pengaruh suara dan getarannya juga itu sangat besar karena proses pemancangan bidang itu pemancangannya itu bising dan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Kesulitan penyesuaian, stabilitas bisa terpengaruh jika tidak terpasang dengan benar. Beban horizontal terbatas, kurang efektif untuk menangani beban lateral. Menentukan struktur yang tepat. Untuk menentukan struktur pondasi yang tepat harus dipertimbangkan bahwa tabak terletak di tengah-tengah pemukiman perumahan penduduk yang membuat pengerjaan pondasi harus sangat hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk melakukan survei secara menyeluruh sebelum proyek. Selain itu, perlu diperhatikan faktor kebisingan dan getaran selama proses konstruksi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari di penduduk sekitar. Tim proyek juga harus memastikan komunikasi yang baik dengan warga untuk memberikan informasi tentang jadwal dan tahapan pengerjaan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Analisisnya, pengerjaan bore pile dan tiang pancang memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Bore pile menghasilkan gangguan minimal dengan suara dan getaran yang lebih rendah serta pengelolaan limbah yang lebih baik, sehingga dampaknya terhadap tanah dan air lebih sedikit. Sebaliknya, tiang pancang menimbulkan suara bising dan getaran signifikan yang dapat mengganggu penduduk dan merusak struktur. Proses ini juga memerlukan ruang lebih besar yang dapat merusak vegetasi dan meningkatkan risiko pencemaran. Pemilihan metode harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kondisi lokal. Nah, outputnya itu adalah pondasi bore pile karena bore pile itu adalah pilihan yang tepat dikarenakan kemampuannya itu untuk mencapai lapisan tanah yang lebih stabil dan kuat. Metode ini juga meminimalkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, mengurangi risiko getaran yang dapat mempengaruhi bangunan di dekatnya. Dengan kemampuannya yang menampung beban berat dan disesuaikan dengan kondisi tanah yang beragam, bore pile memberikan stabilitas jangka panjang yang diperlukan untuk struktur bangunan di area pemukiman padat. Selain itu, proses pemasangannya lebih terkontrol, memungkinkan pekerjaannya itu dilakukan dengan lebih aman dan efisien. Nah, begitulah hasil dari pemaparan kami mengenai konsep struktur yang telah kami rancang. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Ya, sekian dari kami, terima kasih.